Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin menggelar sosialisasi penggunaan barang milik daerah dengan tema hak wan kewajiban atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin yang dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, seluruh camat wan lurah di Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Jalan Ahmad Yani, PAL 5,5 Banjarmasin Timur, Baisukan, Senin 24 Juni 2024. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin menggelar sosialisasi penggunaan barang milik daerah dengan tema hak wan kewajiban atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin yang dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, seluruh camat wan lurah di Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Jalan Ahmad Yani, PAL 5,5 Banjarmasin Timur, Baisukan, Senin 24 Juni 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakoni Prima TV memadahkan sosialisasi penggunaan barang milik daerah ini sangat penting untuk segeranya dilaporkan. Dengan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman agar aset bisa terjaga wan terpelihara dengan baik. Terlebih jika ada ASN nang purna tugas dihimbau untuk menyerahkan aset milik daerah dengan kesadaran tanpa harus diambil. Termasuk nang tinggal di rumah dinas, jika sudah selesai masa jabatan bisa langsung diserahkan. Selain itu, barang milik daerah kada bergerak nang kaya fasilitas umum untuk diberi patok agar lebih mengetahui manfaatnya, serta diberikan barcode agar terbaca titik koordinatnya, sehingga apa nang sudah dibelanjakan dengan APBD bisa menjadi aset nang mendapat pengawasan wan pengelolaan dengan baik. Saja seperti itu. Nah, makanya penting untuk di-update, apalagi ketika terjadi pergeseran pejabat ya. Tadi juga saya sempat menyampaikan agar lebih perhatian, ya, misalnya yang mau pensiun, ya kalau misalnya ada fasilitas mobil atau apa, serahkan aja lah. Kalau bisa diambil lah, kita nggak enak juga kalau mau ngambil kan. Nah, jadi serahkan saja, begitu tidak menjabat lagi serahkan. Termasuk juga kalau misalnya ada tinggal di rumah dinas atau fasilitas milik Pemprov, setelah selesai serahkan. Itu penting untuk memastikan bahwa kita ini mengelola barang milik daerah yang berupa aset itu dengan baik. Apalagi yang sifatnya kayak pasung-pasung yang sudah diserahkan oleh pengembang misalnya. Kalau kasih patok, ya, kasih patok, pastikan buat apa atau direncanakan untuk apa. Dan kemudian setelah patok, tadi saya usulkan kasih barcode. Ya. Jadi kita tahu kondisinya di mana, di koordinat berapa ini letaknya, terutama yang tidak bergerak ya, misalnya lahan, tanah, sehingga bisa terpantau dengan baik. Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo memedahkan, Sulawesi ini laporan mengenai berbagai pengadaan barang hingga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD masih banyak nang kada langsung melaporkan hasil kegiatannya ke BPKPAD sebagai bahan pertanggungjawaban pelaporan ke Badan Pemeriksaan Keuangan. Edi Wibowo berharap seluruh SKPD saban 6 bulan sekali bisa melakukan pelaporan ke BPKPAD agar waya dilakukan pendataan pada akhir tahun bisa secepatnya rampung. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali tadi, itu usul yang baik ya, kita akan mempelajari, kita akan kombinasikan, karena aplikasi barcode ini kan pertama kita kan tidak mampu. Yang kedua kita juga mempelajari hal-hal jenisnya, perhitungan dengan teknologi seperti apa, kedepannya apa yang dilaksanakan, dan setelah kita berkoordinasi dan berkonsultasi dengan baik itu Kemendagri maupun dari BPKP yang akan kita itu sudah bagus itu. Artinya ini memang benar-benar jadi atensi Pak lah. Asetnya memang, karena kita sudah berusaha meningkatkan nilai kita, tapi dengan adanya permasalahan asetnya mau, dan berapa kali itulah kita sampaikan, baik apa yang kita maupun ini kan tetap dari yang pengelola asetnya harus betul-betul jadi atensi kita. Dan kalau ini kita bisa mengatur dengan baik, kan artinya satu poin bagi kita.